Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Berlian Kusuma Yuda dengan NIM A112023152247. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat. Ya, ini jurnalnya tuh membahas tentang ini ya, deteksi penipuan laporan keuangan, analisis komprehensif, metode ensemble learning, dan seleksi fitur. Ini sengaja saya buat seperti tampilan ini biar mudah dibaca. Nah, ini adalah jurnalnya. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, untuk pendahuluan ada latar belakang ya. Ini saya mengambil topik ini karena ya kita berkembang di zaman modern, jadi banyak sekali laporan penipuan tentang keuangan ya. Jadi saya mengambil topik ini karena mungkin sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Untuk latar belakangnya adalah ya, integrasi laporan keuangan ya, yang krusial bagi kepercayaan masyarakat ataupun orang-orang di dunia ini ya. Yang kedua ada skandal akuntansi yang besar, menunjukkan dampak merusak penipuan ini. Nah, yang ketiga ada penipuan laporan keuangan. Ini adalah manipulasi ya, yang disengaja untuk menyajikan kinerja yang lebih baik. Baik, di sini sering sekali terjadi penipuan, makanya saya ambil latar belakang tersebut. Oke, untuk tantangan dan deteksinya, untuk volume dan kecepatan data ini sangat sulit dianalisis ya, karena saya sendiri butuh machine learning untuk mengerjakannya. Dan yang kedua ada skema penipuan canggih ya, dirancang untuk melabui audit. Yang ketiga ada ketidakimbangan kelas ya, kasus penipuan tuh ya sangat jarang terus membuat model bias. Yang keempat ada dimensionalitas tinggi ya, banyak fitur yang tidak relevan atau redundant atau berulang-ulang yang menyebabkan overfitting ya. Oke, untuk metodologi penelitiannya, untuk desain dan data, ini desainnya saya buat eksperimental kuantitatif. Untuk datasetnya publik dari UCI Machine Learning, 680 perusahaan di Taiwan tahun 1999 sampai 2009 ya. Ini data agak lama ya, tapi nggak apa-apa. Seimbang, 340 penipu dan 340 juga yang non penipu ya. Fiturnya ada 60 fitur keuangan dan non keuangan. Nah, ini pra pemrosesan data ya. Sebelum data diproses, saya melakukan yang pertama ada pembersihan data, yang kedua penanganan nilai hilang, imputansi median ya, yang tiga standarisasi fitur. Saya menggunakan standar scalar. Selanjutnya ada seleksi fitur, RFE ya ini, recursive feature elimination ya. Saya menggunakan teknik wrapper yang efektif. Kemudian memilih 15 fitur teratas dari 60 fitur awal. Contohnya seperti fitur debt to asset ratio, net, net profit before tax to total assets, cash flow to total assets, sales to total assets, kemudian ada return on equity. Oke, selanjutnya untuk model dan evaluasi. Model klasifikasinya saya menggunakan regresi logistik. Ada tiga sih, regresi logistik, kemudian random forest, dan gradient boosting. Nah, untuk setiap model dilatih dengan 60 fitur dan 15 fitur hasil RFE ya, tadi ya, recursive feature elimination. Terus ada metrik evaluasi ya, ada akurasi, presisi, recall, F1 score, sama AUPRC ya. Selanjutnya ada rumus untuk ini ya, F1 score-nya itu. Ini ada rumusnya yang saya gunakan. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan ya dari model klasifikasi yang ditanda tiga tadi. Saya menggunakan logistik, random forest, sama gradient boosting.
Nah, untuk regresi logistik ini yang tidak menggunakan RFP ya. Ini untuk akurasinya 0,85, presidennya 0,81. Ini ya. Nah, ini ada untuk logistik, ini yang menggunakan RFP ya. Ini hasil akurasinya rata-rata di 0,8 ya. Nah, selanjutnya masuk ke random forest. Ini random forest cukup tinggi. Dia di 0,9. Nah, ini ya. Nah, yang paling tinggi itu ada di gradient boostingnya ini. Ada dari RFA ya, yang pakai RFA. Dia di akurasinya 0,938, presisinya 0,929, recallnya 0,948, terus F1 score-nya ada 0,938. Dan AUPRC-nya ada 0,952 ya. Ini sangat tinggi sekali. Oke. Ini ada pembahasannya. Superioritas model ensemble ya, random forest dan gradient boosting secara signifikan mengungguli ya. Ya. Dia random forest dan gradient boosting karena rata-ratanya 0,9 dibandingkan regresi logistik yang 0,8. Nah, dampak positif seleksi dari fitur RFA ini ya, penerapan RFA ini secara konsisten meningkatkan kinerja model, terutama untuk model ensemble dan mengurangi noise. Kinerja puncaknya kombinasi gradient boosting dengan RFA itu mencapai F1 score 0,938 dan AUPRC-nya 0,952. Mengapa gradient gradient boosting ditambah dengan RFA unggul? Karena gradient boosting secara iteratif tuh memperbaiki kesalahan dan fokus pada kasus sulit. RFA bertindak sebagai filter kebisingan ya, memaksa model fokus pada sinyal prediktif kuat. Implikasi AUPRC tinggi, model mampu mempertahankan presisi tinggi di berbagai tingkat recall, memungkinkan penyesuaian ambang batas sesuai selera resiko organisasi. Oke, yang selanjutnya ada ini kesimpulan dan rekomendasi ya. Nah, teman utama ini. Yang pertama tuh model ensemble learning ya, gradient boosting dan random forest fundamental lebih unggul dalam deteksi penipuan keuangan. Yang kedua, seleksi fitur adalah komponen strategis yang meningkatkan kinerja model. Yang ketiga adalah kombinasi gradient boosting dan RFA adalah pendekatan paling optimal karena tadi ditemukan di sini dia paling tinggi gradient boosting plus RFA ini ya. Oke, untuk implikasi praktisnya, prioritaskan menggunakan model ensemble, terus investasikan dalam proses seleksi fitur dalam keuangan yang kompleks, yang ada bangun sistem peringatan dini yang lebih handal dan efisien. Oke, ini ada untuk arah penelitian mendatang, validasi lintas negara untuk generasi, model, pendekatan hibrida ya, menggunakan data kuantitatif, tekstual, dan jaringan, deteksi anomali, adaptif, dan real time, peningkatan interpretabilitas model ya, AI, XAI, untuk wawasan yang lebih dalam. Oke, mungkin itu saja untuk jurnal ini yang setelah saya buat dan saya simpulkan menjadi web seperti ini ya, untuk mempermudah saya untuk menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan dari PDF-nya langsung sangat banyak ya. Ini detail lengkapnya ya. Dan ini referensi yang saya pakai, ada bau ceng ya. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.